Selamat pagi anak-anak, selamat siang, berkah dalam. Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Anak-anakku kelas 9 yang dikasih Tuhan, hari ini kita masuk pada pertemuan kedua untuk materi Allah sumber keselamatan sejati. Jadi materi Allah sumber keselamatan sejati ini kita bagi dalam 2 kali pertemuan, mengingat waktu atau alokasi waktu yang disediakan di masa pandemi ini beda dengan alokasi waktu di masa-masa yang biasa. Maka melalui video ini saya akan sedikit memberikan penjelasan, membantu dan melengkapi dari lembar kerja 1 dan lembar kerja 2, agar nanti hasil dari proses belajar anak-anak dengan bantuan lembar kerja itu kemudian memperoleh hasil belajar sesuai apa yang anak-anak inginkan. Semua itu kelihatan di dalam rumusan pertanyaan-pertanyaan yang anak-anak rumuskan, di dalam lembar kerja itu. Maka penjelasan saya ini mudah-mudahan bisa melengkapi sekaligus meneguhkan dari proses belajar di lembar 1 dan 2. Mengulang sedikit anak-anak untuk materi pembelajaran Allah sumber keselamatan ini. Dalam hidup, semua orang saya kira, tidak hanya anak-anak di kelas ini, saya kira membutuhkan Allah. Ini saya mengulangi saja, membutuhkan Allah. Maka gambaran bagaimana hidup manusia itu membutuhkan Allah, saya kira sangat jelas di cerita yang saya berikan, yang anak-anak baca, yang anak-anak amati, bahwa ketika orang tenggelam di dalam air itu, dia akan bisa hidup ketika dia keluar dan dia menghirup udara. Nah, Allah itu digambarkan seperti udara itu. Maka tanpa udara itu, orang yang dalam keadaan tenggelam tidak akan bisa hidup. Kita bisa katakan sekarang, atau kita sepakat, dan di lembar kerja anak-anak saya kira juga sudah seperti itu, bahwa hidup saya tanpa Allah itu maka tidak bisa. Hidup saya mutlak membutuhkan Allah. Tentang seberapa besar saya kira saya tidak usah mengulangi. Anak-anak punya ceritanya sendiri. Anak-anak punya pengalamannya sendiri. Selanjutnya anak-anak, ini penjelasan tentang bagaimana kebutuhan kita akan Allah itu di dalam hidup sehari-hari. Saya tegaskan sekali lagi bahwa tanpa Allah kita tidak bisa hidup. Tetapi apakah lalu semua orang itu punya kesadaran seperti itu, dan mungkin termasuk kita? Jadi sebagian besar orang mengimani Allah mutlak dibutuhkan, atau tanpa Allah saya tidak bisa hidup. Tetapi banyak orang itu lalu kemudian tidak menggantungkan hidupnya pada Allah. Ada orang-orang tertentu dan mungkin juga termasuk kita. Kita membutuhkan Allah itu hanya pada saat-saat tertentu, saat manusia menginginkannya saja. Ini bahan permenungan untuk kita.
Apakah saya juga seperti itu? Jadi di saat-saat susah seakan-akan Allah tidak ada, tidak membantu kita, maka kita perlu mencari kekuatan lain yang kita yakini bisa menyelesaikan dan bisa menjadi sumber kekuatan kita. Saya tidak bisa menjawab apakah anak-anak semua pernah. Yang bisa menjawab adalah pengalaman anak-anak sendiri. Maka di dalam hidup manusia tidak heran kalau kita mengenal tentang pandangan sumber keselamatan yang di luar Allah. Misal, yang pertama, keselamatan itu bersumber dari barang duniawi. Semua manusia mengejar itu, semua manusia menginginkan itu, dan berkeinginan untuk memiliki barang duniawi itu sebanyak mungkin. Nah, pandangan ini kemudian mempengaruhi hidup manusia dalam hal mengejar, dalam hal memperlakukan, dan dalam hal menggantungkan hidupnya. Maka tanpa barang itu, seakan-akan manusia tidak bisa hidup. Atau dengan kata lain, barang-barang duniawi itu adalah jaminan keselamatan hidup. Padahal saya bisa berikan contohnya, ketika orang kekeh dengan pandangan itu, satu hal saja yang kita tanyakan, maka saya kira pandangan itu akan cepat runtuh, akan cepat hilang. Sebagai contohnya saja, saya mengajukan pertanyaan sederhana bagi orang-orang atau kita bahkan yang kekeh dengan pandangan bahwa barang-barang duniawi jaminan. Ketika kita sakit, ketika bencana melanda dan kekuatan manusia itu tidak bisa mengatasinya, bahkan kepemilikan harta sebanyak mungkin tidak bisa mengatasinya, kepada siapa kita menggantungkan keselamatan itu? Kepada siapa kita berserah ketika barang duniawi tidak bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi? Maka lagi-lagi ya kepada Allah. Maka saya kira untuk pandangan yang pertama ini, walaupun banyak orang yang menganut, tetapi dengan pertanyaan sederhana maka akan mudah terbantahkan. Pandangan yang kedua, anak-anak, kekuatan gaib. Jadi sumber keselamatan itu terletak pada kekuatan gaib. Bagi orang Jawa, kita banyak mengenal mantra, kekuatan gaib yang dipuja, dihormati di tempat-tempat khusus, dengan upacara khusus, dengan kata atau mantra-mantra khusus. Ya silahkan, ini banyak pengalaman di mana ketika orang yang percaya melakukan itu, maka hidupnya akan merasa aman, dijamin keselamatannya. Maka pertanyaan yang sama mungkin juga bisa diajukan pada pandangan yang kedua ini. Nah, ketika persoalan bencana melanda, di mana kekuatan manusia, di mana kekuatan gaib ini tidak bisa mengatasi, maka siapa sumber keselamatan yang sejati? Lagi-lagi Allah. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, sumber keselamatan atau pandangan tentang sumber keselamatan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua orang berlomba-lomba untuk berkembang dan menguasai bidang ini. Tidak ada atau jarang manusia itu yang lalu kemudian mengabaikan yang namanya pengetahuan, apalagi perkembangan teknologi. Ya. Apapun diikuti, perkembangannya seperti apa, kalau bisa ya maksimal saya bisa mengikuti. Mungkin juga termasuk kita. Tetapi ketika pengetahuan dan kemajuan teknologi itu kita percayai sebagai sumber keselamatan,
Lagi-lagi ini adalah pandangan yang salah kaprah. Kemajuan teknologi misalnya saja di bidang medis sekarang sudah sangat mengejutkan sekali di bidang medis itu. Operasi saja sekarang itu bisa dilakukan dengan tembak pakai laser. Yang seharusnya dibedah, tembak pakai laser bisa. Itu hanya contoh sederhana saja. Tetapi sekali lagi, secanggih apapun teknologi, seberapa banyak pengetahuan yang kita miliki, lagi-lagi semua itu tidak bisa menjamin keselamatan kita. Hanya di dalam Allah sumber keselamatan sejati itu. Anak-anakku, itu pertemuan pertama, materi nanti akan saya share. Lalu pertemuan kedua, saya mengajak anak-anak kemudian belajar untuk menemukan hal-hal yang menurut anak-anak itu penting untuk diketahui dan itu nampak dalam pertanyaan anak-anak. Mengapa orang itu tidak percaya kepada Allah sebagai sumber keselamatan? Banyak yang menyembah atau memuja benda-benda gaib, mengucapkan mantra, menggantungkan pada harta duniawi, lalu kemudian pada iptek. Anak-anak bertanya seperti itu, artinya bahwa anak-anak ingin mengetahui, atau bahasa sederhananya, pertanyaan itu kepingin menemukan jawabannya. Maka melalui materi ini saya melengkapi pertanyaan yang sudah berhasil dijawab oleh anak-anak. Syukur kalau arah jawaban anak-anak itu sudah ke sini. Salah satu referensinya adalah Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Bagaimana Paulus atau upaya Paulus, dan ini adalah tokoh teladan kita, Rasul militan, punya semangat luar biasa, dan nanti kita akan terpanggil juga seperti itu. Dia berhadapan dengan orang-orang Athena yang menyembah patung, berhala, yang diyakini memiliki kekuatan gaib dan mampu melindungi hidup mereka. Sama seperti di dalam masyarakat kita dewasa ini. Ada, tadi saya katakan, ada barang-barang duniawi, kekuatan gaib, ada kemajuan teknologi. Itulah situasi yang dihadapi oleh Santo Paulus. Situasi yang sama saat ini juga kita hadapi. Mengapa? Ya karena mereka mempercayai bahwa itu sumber keselamatan. Maka dipuja, dihormati dengan upacara, dengan doa-doa tertentu. Paulus mewartakan. Jadi kalau kita itu belum percaya, kalau anak-anak masih berpandangan sama seperti ketiga pandangan di atas, maka saya kira kita belum bisa meyakinkan orang lain bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan sejati. Didasari dulu, sama seperti Paulus memiliki dasar iman bahwa Allah sumber keselamatan sejati, kita juga harus memiliki dasar iman bahwa Allah itu sumber keselamatan sejati. Baru kita bisa meyakinkan orang lain, mengubah pandangan orang lain. Saya kira cukup jelas. Jadi pribadi yang percaya bahwa Allah sumber keselamatan, Allah itu pencipta, awal dari segala kehidupan, penyelenggara hidup, dan tujuan hidup ini, baru kita bisa merubah orang lain. Dan seharusnya itulah yang kita imani. Tidak seperti pandangan barang duniawi, pandangan hal-hal gaib, dan pandangan pada kemajuan iptek tadi.
kurang buktinya kalau Allah itu sumber keselamatan sejati. Maka keluarlah ketika bangun tidur di pagi hari. Walaupun sebelum tidur kita itu lupa berdoa. Tetapi ketika kita bangun tidur bisa bernafas, badan ini segar dan keluar bisa menghirup udara segar, matahari bersinar, segala kelengkapan itu sudah disiapkan. Kesehatan, rezeki, perhatian orang tua yang luar biasa, perhatian teman dan orang lain. Itu adalah karya Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Allah menyelamatkan kita. Allah ini sumber keselamatan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukti terbesar kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia itu adalah Allah mengutus putranya Yesus Kristus. Ini bukti terbesar atau tanda agung atau sakramen agung. Kalau kita bicara Yesus sebagai tanda agung kasih Allah untuk menyelamatkan manusia, maka kita bicara Kristus yang bersedia atau rela berkorban atau mengorbankan hidupnya di kayu salib. Supaya orang-orang yang percaya, termasuk kita hari ini anak-anak, kita diselamatkan. Atas dasar kepercayaan itu maka Paulus dan juga kita mewartakan kepada orang lain. Paulus mewartakan kepada orang-orang Athena. Dan itu tidak mudah, tantangannya luar biasa. Kita tahu bagaimana reaksi orang-orang Athena ketika Paulus mewartakan bahwa Allah sumber keselamatan sejati. Reaksinya adalah mereka acuh, bahkan mengejek Paulus. Ini tantangan dan tidak mudah ketika orang menghadapi tantangan lalu berani maju. Paulus adalah teladan bagi kita untuk mewartakan bahwa Allah sumber keselamatan sejati. Allah sumber keselamatan sejati. Orang Athena menolak itu. Orang Athena mengolok-olok Paulus, menolak Paulus, tetapi Paulus terus mewartakan bahwa Allah sumber keselamatan sejati. Kuncinya adalah kita menjadi orang yang percaya terlebih dahulu. Karena pengalaman iman di mana Allah kita alami dalam hidup sehari-hari itu yang kemudian kita wartakan kepada orang lain. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka kemudian materi terakhir kita. Kalau Allah itu menjadi sumber keselamatan dan itu kita percayai 100%, maka anak-anak sebagai orang-orang percaya itu bisa menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan itu. Melalui apa? Ya tindakan-tindakan baik, praktek-praktek bertindak baik dalam hidup sehari-hari. Mulai dari lingkup keluarga, masyarakat, dimanapun kita berada. Banyak praktek-praktek baik yang bisa kita lakukan. Mendoakan orang lain itu sudah termasuk praktek baik. Kita menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Nah, ketika kita bersedia dengan tindakan nyata menjadi tanda kehadiran Allah, itulah pewartaan kita tentang Allah sumber keselamatan sejati. Maka percaya bahwa akan banyak orang yang mengalihkan pandangannya, yang mengubah pandangannya dari barang duniawi, dari barang gaib, dari iptek itu menjadi sumber keselamatan adalah Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tambahan materi saya untuk melengkapi sekaligus meneguhkan apa yang sudah ditemukan oleh anak-anak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetapi pada dasarnya bahwa apa yang saya sampaikan ini berasal dari pertanyaan anak-anak yang dirumuskan anak-anak. Artinya bahwa ini penting untuk diketahui oleh anak-anak. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap
sehat dan tetap semangat. Berkah dalam.